Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian pemberian subscribe tayangan saya dulu juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan masalah tanda alam akhir tahun. Sabdo Balon akan menagih janji dengan tanda-tanda alam di akhir tahun ataupun di tahun baru nanti. Pada saat itu saya lagi meditasi. Dalam meditasi saya kedatangan orang tua berbaju putih. Dia mengaku utusan dari Gunung Lawu. Beliau adalah orang dekat yang Prabu Brawijaya. Beliau mengatakan, saya datang ke sini, saya diutus oleh Yang Prabu bahwa kamu supaya datang di tempat petilasan Yang Prabu Brawijaya di Pegunungan Lawu. Saya minta petunjuk beliau, memang ada keperluan apa saya dipanggil untuk pergi ke Gunung Lawu. Beliau mengatakan bahwa di sono akan ada pertemuan antara Yang Prabu Brawijaya juga Yang Sabdo Balon yang disaksikan para leluhur-leluhur yang lain, diantara Yang Prabu Hayam Wuruk, Yang Gajah Mada, Yang Ronggolawe, dan juga para sesepuh-sesepuh lain yang hadir di sana. Setelah itu, tepat hari yang ditentukan, saya meditasilah kontak ke sana. Waktu itu saya bertemu dengan para leluhur-leluhur yang sudah berkumpul di mana tempat petilasan Yang Prabu Brawijaya dan Yang Sabdo Balon bertemu di situ. Yang Prabu Brawijaya bersabda, ingsun tumeka ing papan kene angundang kabeh para pinisepuh lan uga para kadang. Ingsun anggadhahi perlu, yaiku masalah Sabdo Balon ingkang wis muncul ana ing tanah Jawa kang bakal nagih janji. Yang Brawijaya mengatakan bahwa waktu yang lalu, 500 tahun yang lalu, Yang Brawijaya pernah berjanji dengan Yang Sabdo Balon suatu saat akan bertemu di mana tempat dahulu berpisah, yaitu di daerah Gunung Lawu. Setelah waktu yang ditentukan, Yang Prabu Brawijaya dan Yang Sabdo Balon mengadakan kesepakatan pertemuan di Gunung Lawu tersebut yang mengundang para leluhur, para sesepuh tanah Jawa lainnya. Yang Prabu Brawijaya mengatakan bahwa selama ini Yang Sabdo Balon berada di Sonyaruri sudah selama 500 tahun. Beliau di Sonyaruri menjadi Raja Jin di sana. Dan saat ini Yang Sabdo Balon sudah mendapat dawuh dari eyangnya Yang Sanghyang Wenang untuk kembali ke tanah Jawa sebagai danyangnya tanah Jawa ataupun wengkunya tanah Jawa. Setelah semua berkumpul, Yang Brawijaya mengatakan bahwa sebetulnya Yang Sabdo Balon sudah mendapatkan dawuh dari Eyangnya Sanghyang Wenang untuk kembali di tanah Jawa dan untuk menyatu dengan para leluhur tanah Jawa. Dan kembalinya menurut
petunjuk yang udah ada nanti munculnya akan ditandai oleh alam beberapa tanda yang nanti akan muncul. Di antaranya kemunculannya di akhir tahun ataupun di tahun baru nanti. Jadi Yang Prabu Brawijaya mengatakan bahwa kemunculan Yang Sabdo Palon akan ditandai oleh alam. Mudah-mudahan tanda dari alam itu tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang tidak merugikan bagi kita semua. Semoga tanda-tanda yang diberikan oleh alam itu adalah tanda-tanda semua menuju ke kebaikan. Setelah mengatakan begitu, semua pada berkumpul di situ. Saya tanya kepada orang yang datang di situ, kenapa kamu diundang di sini, ada perlu apa? Dia bilang, dia waktu masa hidupnya dia selalu teraniaya dan dia sekarang udah saatnya untuk bergabung dengan Sabdo Palon karena dia ada urusan yang belum terselesaikan. Waktu dia masa itu hidupnya selalu sengsara karena ditindas oleh orang lain dan mendapat hukuman yang tidak pada tempatnya. Maka saatnya sekarang dia untuk ikut menagih janji. Dan saya juga menanyakan, ada seorang anak kecil yang ikut datang di situ. Saya menanyakan, kamu masih anak kecil kok datang ke sini? Memang ada keperluan apa? Dia bilang waktu dulu zaman itu ibunya dianggap salah, dia langsung dibunuh. Padahal saya waktu itu masih ada di alam kandungan. Jadi saya tidak terima dan saya ikut bergabung untuk juga menagih janji karena waktu itu belum ada keputusan keadilan. Dan saya juga menanyakan lagi orang yang tua, kamu datang di sini memang ada keperluan apa dan apa tujuan kamu? Dia bilang, waktu saya dulu waktu hidup saya dibunuh dan setelah jadi badan halus begini saya lari ke gunung dan setelah mendengarkan bahwa sudah saatnya datang Sabdo Palon menagih janji dan dibantu oleh arwah-arwah yang penasaran yang tidak waktu hidupnya tidak diperlakukan dengan baik, tersiksa, teraniaya dan terbunuh, semua ingin mengikut menagih janji atau menuntut keadilan. Jadi saya juga waktu itu saya terbunuh, dibunuh dan dianiaya, langsung arwah saya lari ke gunung ini. Jadi saya juga ikut bergabung di sini. Dan yang terakhir saya ketemu seorang tua. Dia mengatakan saya datang dari laut yang ada di dalam laut. Oh, karena waktu itu saya terbunuh dibuang ke dasar laut. Dan waktu itu saya kapan untuk menagih janji, saya dijanjikan oleh penguasa lautan bahwa nanti kamu bisa ngikut menagih janji kalau udah ada lakon Sabdo Palon nagih janji. Makanya saya di sini ikut muncul bersama-sama dan saya juga akan menagih keadilan yang diperlukan karena waktu hidup saya selalu dianiaya, tersiksa, terhukum dan akhirnya mati saya dibuang di laut begini. Jadi saya juga ingin menuntut balas. Dan juga banyak
orang yang menceritakan pengalaman lain waktu masa itu, yang intinya semua ingin menuntut keadilan seadil-adilnya. Jadi masalah keadilan di sini nanti alam yang akan menentukan. Beginilah pengalaman saya untuk bertemu dengan Yang Brawijaya dan Yang Sabdopalon, juga para leluhur semua yang membahas akan kemunculan Sabdopalon. Semoga tayangan saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini, dan jangan lupa berikan subscribe tayangan saya ini dan juga komen lonceng komunikasinya supaya update video saya selanjutnya. Terima kasih. Amin.